Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Chapter kali ini dimulai dengan ketegangan pas anak buah Nona Lei mulai ragu sama keputusan mereka. Salah satu dari mereka bahkan terang-terangan nanya soal hubungan Tuan Xiao Chai sama lembah Yuming. Takutnya rencana besar mereka buat nyerang pavilion Qianlong malah berujung maut karena musuh mereka itu bagian dari 7 keluarga kekaisaran yang punya pengaruh kuat. Mereka takut kalau lembah Yuming angkat tangan, mereka nggak bakal punya tempat buat lari lagi di dunia ini. Tapi Nona nggak tinggal diam ngelihat mental anak buahnya yang mulai ciut gara-gara takut mati. Dengan tatapan tajam, dia ngingetin kalau misi ini tuh demi kesembuhan Tuan Lao Chai. Dia nanya balik ke mereka, apa mereka nggak malu bersikap pengecut di depan orang yang udah banyak kasih budi ke mereka? Kata-kata pedas tapi tegas itu langsung bikin suasana hening. Dan dalam sekejap, semangat para prajurit itu balik lagi. Mereka langsung patuh dan siap gerak sesuai rencana semula tanpa ada komplain lagi. Setelah anak buahnya bubar, seorang bernama Xiao Qiu memuji kemampuan Nona Lei. Nona Lei sempat curhat kecil sama Xiao Qiu. Dia ngerasa kalau ayah angkatnya masih sehat, pasti pengaruhnya jauh lebih hebat dibanding dirinya yang sekarang. Nona Lei berharap banget rencana kali ini berhasil, supaya dia bisa dapetin Hui Longzang, pusaka keluarga Luo yang katanya bisa nyembuhin luka parah ayah angkatnya itu. Pas suasana lagi melankolis kayak gitu, tiba-tiba ada suara asing yang masuk tanpa izin. Zuofan mendadak muncul di depan mereka sambil ngeledek kalau kewajiban sama berbakti itu dua hal yang beda. Dia bahkan mempertanyakan siapa yang udah kasih info salah kalau Hui Longzang bisa dipakai buat nyembuhin luka. Nona Lei jelas kaget dan langsung waspada. Tapi Zuofan santai banget. Dengan gaya yang agak angkuh tapi tenang, dia bilang kalau mereka nggak perlu panik karena dia cuma mau ngajak ngobrol buat jelasin beberapa hal yang mereka belum tahu. Nona Lei panik dan menanyakan identitas Zuofan. Zuofan dengan santai dia memperkenalkan diri sebagai pelayan dari keluarga Luo. Mendengar nama keluarga Luo disebut, Nona Lei langsung tersulut emosi dan berniat menghabisi Zuofan saat itu juga. Namun, Zuofan sama sekali tidak gentar. Baginya, teknik bela diri yang dipamerkan Nona Lei, meski berada di level 9 Heavy Key, hanya akan berguna jika lawannya adalah petarung tahap penempaan tulang biasa. Dengan senyum tipis yang penuh rahasia, Zuofan mengeluarkan kartu asnya, yaitu kekuatan Bloody Baby yang mengerikan. Seketika, Bloody Baby masuk ke tubuh Nona Lei. Nona Lei hanya bisa terperanjat saat menyadari tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Seolah-olah Zuofan telah mengambil alih kendali penuh atas dirinya. Tanpa membuang waktu, Zuofan memutuskan untuk membawa Nona Lei bersamanya. Namun, dia tersadar masih ada satu orang lagi yang tertinggal di sana. Di bawah pancaran sinar rembulan, Zuofan membawa mereka pergi dengan gerakan yang sangat cepat. Keesokan paginya, suasana di kediaman menjadi sedikit canggung. Beberapa penjaga yang melihat Zuofan langsung melemparkan candaan nakal, mengira sang pelayan baru saja menghabiskan malam yang sangat sibuk. Komentar itu tentu saja membuat Nona Longnu yang mendengarnya merasa risih dan bergumam sinis bahwa semua pria memang sama saja. Sementara itu, Xiao Chu yang baru saja tersadar dari pingsannya hanya bisa kebingungan melihat lingkungan sekitar yang sudah berubah total. Xiao Chu panik melihat Nona Lei tergeletak di lantai. Xiao Chu nanyain kondisinya, tapi Nona Lei udah nggak bisa jawab. Matanya melebar, tubuhnya nggak bisa digerakkan. Zuofan dengan santai menggerakkan jarinya. Lalu, swish! Nona Lei kembali mendapatkan kendali tubuhnya. Dia langsung menerjang Zuofan. Sambil terbang, dia sempat teriak, "Bajingan!" Namun sebelum senjatanya menyentuh Zuofan, ia kembali kehilangan kontrol tubuhnya. Sambil senyum tipis, Zuofan bilang keterampilan Nona Lei ini bagus. Tapi buat dia, itu kayak bocah main-main. Zuofan mulai jelasin maksud dia bahwa mereka kesini cuma buat nanya beberapa hal. Nggak ada niat jahat. Asal mereka jawab jujur. Dia juga ingetin, lebih baik jangan keluarin senjata lagi di depannya. Zuofan yang tadi santai, sekarang agak tegas. Dia bilang, ngomong-ngomong,
Kamu nggak nyembunyiin sesuatu yang berbahaya di balik pakaianmu kan? Kalau iya, aku periksa sendiri. Si Nona langsung meledak. Hah? Kau berani? Wajahnya merah padam, malu sekaligus marah. Tapi Zuovan, dia malah nyender deket. Bener-bener deket, sampai napas mereka hampir bersentuhan. Dengan suara pelan, dia jawab, aku nggak berani, tapi itu tergantung kamu. Si Nona membeku. Merahnya bukan cuma marah lagi, itu campur malu, kaget, dan sadar kalau dia benar-benar nggak punya kendali di sini. Zuovan nanya, siapa kau? Sama, apa yang kau lakukan di kota Fang ini? Tapi Nona Lei malah memalingkan wajahnya. Zuovan gerak cepat, nggak kasih kelonggaran. Satu gerakan, dan srek, bajunya Nona Lei sobek. Si Nona terkejut, mukanya merah semerah-merahnya. Sementara Zuovan tetap tenang. Dari kejauhan, Xiao Qiu teriak kenceng. Dasar orang jahat, berani kasar sama nona kami. Teriakannya itu bikin Zuovan ikut merobek bajunya. Zuovan nanya lagi, suaranya lebih dalam, lebih serius. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kota ini? Namun Nona Lei kembali memalingkan wajahnya. Dan Zuovan kembali merobek bajunya. Nona Lei hanya bisa teriak. Zuovan kembali menatap tajam Nona Lei, menanyakan identitasnya dan apa yang ia lakukan di kota itu. Nona akhirnya memperkenalkan diri sebagai Lei Yuting, putri dari pemilik kelompok angin hitam. Ia datang ke kota itu untuk menyelidiki keluarga Luo. Zuovan kemudian bertanya tentang lembah Yuming, dan Lei Yuting menjelaskan bahwa lembah Yuming memanfaatkan kesempatan untuk menyerang paviliun Qianlong. Pria itu terus mendesak, menanyakan hubungan Lei Yuting dengan lembah Yuming dan apa manfaatnya bagi mereka. Lei Yuting bersikeras bahwa ia tidak tahu. Namun Zuovan tidak percaya. Ia langsung merobek pakaian Lei Yuting. Dengan tatapan mengintimidasi, Zuovan memuji kecantikan Lei Yuting. Namun kemudian mengancam akan menyerahkannya kepada lusinan pria lapar di luar jika ia tidak menjawab pertanyaannya dengan jujur. Ia mulai menghitung. 1, 2. Lei Yuting terkejut. Amarahnya kembali memuncak. Ia berteriak marah, namun Zuovan tetap tenang, bahkan menantangnya untuk melawan jika itu yang ia inginkan. Saat Zuovan hendak menyentuh Lei Yuting, Xiao Qiu berteriak histeris, memohon agar Zuovan tidak melakukan hal itu pada nonanya. Ia bahkan menyebutkan koneksi lembah Yuming yang ditangani oleh Tuan Yang. Zuovan terdiam, menanyakan siapa Tuan Yang. Xiao Qiu meskipun ketakutan menjelaskan bahwa Tuan Yang adalah seorang murid dari lembah angin hitam dan tunangan nonanya. Ia melanjutkan ceritanya bahwa suatu hari keluarga Lo Mu menyerang mereka di luar kota, membuat Lei Yuting lumpuh dan tidak bisa berbicara. Mereka menyelinap ke keluarga Lo Mu untuk membalas dendam. Mereka tidak yakin bisa melawan para ahli keluarga Lo, jadi mereka membuat kontak dengan pembantu keluarga Lo sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Lo. Baru-baru ini ada seorang tuannya yang mengatakan bahwa ia sudah menghubungi lembah Yuming untuk membantu. Zuovan mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk, seolah memahami situasi. Zuovan menanyakan bagaimana mereka tahu pemilik gunung diserang oleh Luo Shenan. Xiao Qiu mengatakan bahwa Tuan Yang yang melihatnya sendiri. Zuovan juga menanyakan informasi mengenai Hui Longjiang yang dapat mengobati luka pemilik gunung. Xiao Qiu mengangguk, membenarkan bahwa itu juga dikatakan oleh Tuan Yang. Tiba-tiba, Nona Luo muncul dari balik pintu, memanggil nama Zuovan. Ia bertanya apakah Zuovan punya waktu. Dan tanpa menunggu jawaban, ia langsung mengajaknya berbelanja. Lei Yuting dan Xiao Qiu terkejut melihat interaksi mereka. Melihat keadaan ambigu antara Nona Lei dan Zuovan, Nona Luo terkejut dan sedikit marah, memanggil Zuovan lagi. Ia bertanya apa yang sedang dilakukan Zuovan, mengingatkannya bahwa ini adalah paviliun Qianlong dan ia tidak seharusnya melakukan hal-hal yang tidak senonoh di tempat orang lain. Zuovan dengan tenang menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini untuk keluarga Luo. Ia membawa kedua wanita itu pulang ke rumahnya dan ia menegaskan bahwa itu semua demi keluarga Luo. Nona Luo merasa bingung. Ia bertanya
Mengapa Shufan melakukan semua ini? Shufan dalam benaknya, ia bertanya-tanya, mengapa Nona Luo yang biasanya selalu bermartabat dan tenang, kini bertindak seperti ini? Shufan mengatakan, jika Nona tahu siapa mereka, Nona pasti tidak akan mengatakan itu. Lalu Shufan menjelaskan bahwa mereka dari Bandit Gunung Hitam. Mendengar nama asal mereka, Nona Luo sangat marah dan berniat menyerang Lei Yuting. Namun serangan itu langsung dihentikan oleh Shufan. Shufan menjelaskan bahwa mungkin masalah keluarga Luo dan Gunung Hitam ulah Lembah Yuming. Mendengar hal itu mereka semua kaget. Lalu Shufan heran, apa tujuan Lembah Yuming melakukan ini semua? Shufan tanpa pikir panjang memohon agar Lei Yuting mengantarnya ke Gunung Angin Hitam. Mendengar hal itu, Lei Yuting sontak menolak. Zuafan kemudian meminta Hui Longzang dari Nona Luo. Nona Luo dengan sedikit kebingungan menyerahkan sebuah benda kecil berwarna emas. Ia bertanya apa yang akan dilakukan Zuafan dengan benda itu. Zuafan kemudian menghampiri Lei Yuting, menunjukkan benda emas itu dan berkata, "Nona Lei, ini adalah Hui Longzang yang kamu inginkan." Lei Yuting terkejut, namun Zuafan melanjutkan, "Tapi ini hanyalah belati spiritual, tidak bisa menyembuhkan pemilik gunungmu." Ia menjelaskan bahwa ia hanya diminta untuk membawanya ke Gunung Angin Hitam untuk mencari tahu kebenarannya. Zuafan menyiratkan bahwa mungkin ada yang menipu Lei Yuting. Ia menambahkan, jika tidak, keluarga Luo akan hancur oleh kekejayaan kekaisaran. Lei Yuting dan Xiao Chu tidak percaya, karena Tuan Yang adalah orang yang mereka percayai dan tidak mungkin menipu mereka. Zuafan tersenyum sinis, mengatakan bahwa Tuan Yang adalah orang yang mudah memanipulasi. Dia bisa membuat pelayan keluarga Luo yang sudah lama mengabdi untuk bersedia memberontak. Ia bahkan menyebutkan bahwa Tuan Yang adalah murid dari Lembah Yuming. Zuafan menatap Lei Yuting, menanyakan apakah ia benar-benar tidak tahu tentang tunangannya itu. Lei Yuting terdiam, matanya menunjukkan kemarahan dan kebingungan. Akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, aku akan membawamu ke sana." Zuafan tersenyum puas. Ia kemudian berkata, "Nona Lei, sebaiknya kamu memakai sesuatu dulu." Lei Yuting terkejut menyadari pakaiannya yang minim dan dengan cepat menutupi dirinya. Beberapa saat kemudian di dalam hutan, saat perjalanan ke Lembah Angin Gunung Hitam, Lei Yuting memberi peringatan ke Zuafan yang menyamar bahwa jika ia berani macam-macam dengan Gunung Angin Hitam, ia tidak akan melepaskan Zuafan. Zuafan menenangkannya dengan mengatakan, maksud kepergiannya ke sana hanya untuk menemukan kebenaran. Nona Lei kembali memberikan peringatan akan keselamatan Xiao Chu. Zuafan dengan santai menjamin keselamatan Xiao Chu. Ia juga mengatakan bahwa ini sesuatu yang bagus untuk Nona Lei. Mendengar hal itu, Nona Lei kebingungan. Begitu sampai di kaki gunung, langkah Yuting dan Zuofan langsung dihadang oleh seorang penjaga yang tampak waspada. Penjaga itu sempat kaget dan bingung karena seharusnya Yuting masih berada di kota Fang untuk menjalankan misi rahasianya. Yuting hanya menjawab dingin kalau dia kembali karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikan di sana. Zuofan yang ada di sampingnya mulai merasa ada yang gak beres. Dia curiga kenapa seorang penjaga biasa bisa tahu detail tentang misi rahasia ke kota Fang. Sambil terus berjalan mendaki, Zuofan memperingatkan Yuting kalau kehadiran mereka pasti sudah tercium oleh Yang Ming. Dan benar saja, baru juga sampai di area gerbang, Yang Ming sudah muncul berdiri di depan mereka seolah memang sudah menunggu. Yang Ming langsung menginterogasi Yuting dengan nada yang menuntut. Dia nggak habis pikir kenapa Yuting tiba-tiba pulang. Yuting menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk menunda operasi mereka karena merasa Paviliun Qianlong terlalu berbahaya untuk diprovokasi sekarang. Baginya, orang-orang dari Lembah Yuming juga nggak bisa diandalkan. Jadi lebih baik mereka diam dulu melihat situasi. Tapi ucapan Yang Ming justru bikin suasana makin panas. Yang Ming mengingatkan betapa baiknya guru mereka yang bahkan rela mengorbankan nyawa demi keluarga. Dia nggak sudi hidup tenang di atas penderitaan sang guru. Apalagi kalau sampai niat balas dendam mereka luntur begitu saja. Melihat perdebatan yang makin emosional, Yang Ming langsung membentak menyuruh Yuting diam. Tatapannya beralih penuh selidik ke arah Zuofan yang dibawa Yuting. Yuting pun menjelaskan kalau kakek itu bukan orang sembarangan, melainkan seorang master alkemis kelas 2 yang dia temukan dengan harapan bisa menyembuhkan ayah angkatnya.
Mendengar itu, si kakek cuma tertawa kecil, seolah sudah tahu drama apa yang sedang terjadi di depan matanya. Zuofan dengan gaya songongnya mulai pamer. Bilang kalau dia sudah melanglang buana cuma buat nyembuhin segala macam penyakit. Tapi bukannya kagum, Yang Ming malah mendengus remeh. Dia nggak percaya sedikit pun dan menganggap kakek itu cuma penipu tua yang jago omong besar. Kalau memang hebat, ngapain juga sampai harus keliling-keliling gak jelas kayak gelandangan? Suasana makin tegang waktu Yang Ming mengingatkan Yuting soal kondisi ayah angkatnya. Menurut dia, luka akibat jurus Hui Longzang itu nggak bisa sembuh pakai ramuan sembarangan, melainkan harus pakai jurus yang sama. Zuofan gak mau kalah. Dia terus mendesak minta dikasih kesempatan buat pamer keahlian. Tapi saking keselnya, Yang Ming malah membentak dan menyuruh Zuofan menjauh sambil melancarkan serangan cepat ke arah Zuofan. Zuofan terpental. Dia pura-pura kesakitan, mengatakan bahwa ia terlalu tua menerima pukulan. Beruntung, Yuting langsung pasang badan. Dia nggak akan membiarkan siapapun menyentuh kakek itu, karena dialah satu-satunya harapan untuk kesembuhan sang guru. Yuting bahkan nantang balik. Kalau Yang Ming mau memukul kakek itu, dia harus melangkahi mayat Yuting dulu. Akhirnya, Yang Ming memilih mundur dan membiarkan mereka lewat, meski mukanya masih kelihatan gak suka. Yuting bersikeras bahwa saudaranya itu peduli ke gurunya. Zuofan justru tersenyum penuh arti sambil menatap Yuting. Dia bertanya, apa Yuting pernah diajarkan cara membaca sifat asli seseorang? Zuofan memperingatkan kalau jangan pernah percaya sama apa yang keluar dari mulut orang, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Dia merasa ada yang janggal. Yang Ming melarangnya bukan karena nggak tahu kemampuannya, tapi justru setelah mencoba menyerang tadi, Yang Ming berpikir Zuofan tidak punya sesuatu yang bisa mengacaukan rencananya. Zuofan mengajaknya pergi menemui gurunya. Yuting heran kenapa Zuofan terlalu peduli. Zuofan menjawab bahwa dirinya masih memiliki trik dan ia mengatakan drama ini belum selesai. Setampainya di ruangan gurunya, terlihat Yang Ming sudah ada di samping gurunya. Begitu sampai di hadapan sang guru, Yang Ming langsung memberi peringatan keras. Kalau sampai terjadi apa-apa pada gurunya, maut bakal jadi satu-satunya hal yang menjemput si kakek. Setelah diperiksa, si kakek malah kebingungan sendiri. Gak ada luka luar, bahkan luka dalam pun gak terdeteksi sama sekali. Kondisinya benar-benar bersih, tapi anehnya sang guru sama sekali gak bisa bergerak. Sadar kalau dia harus mulai bermain peran dengan serius, si kakek memasang muka serius seolah baru saja menemukan penemuan besar. Dia bilang kalau masalahnya bukan di organ tubuh, melainkan ada benda asing yang bersarang di dalam sana. Mendengar itu, Yang Ming langsung emosi dan membentak kalau itu semua cuma omong kosong. Reaksi Yang Ming yang terlalu berlebihan ini justru bikin Yuting mulai curiga. Yang Ming berasa ada sesuatu yang coba disembunyikan oleh Yuting. Yang Ming mulai menginterogasi Yuting, menanyakan keberadaan pelayan setianya, Xiao Qiu, yang biasanya nggak pernah lepas dari sisinya. Yuting berusaha tetap tenang dan beralasan kalau dia mengirim Xiao Qiu untuk urusan lain. Padahal dalam hati dia mulai was-was. Yang Ming langsung menyerang Yuting. Tiba-tiba lantai ruangan itu terbuka dan Yuting jatuh ke sana. Yang Ming juga melempar Zuofan ke dalam lubang itu. Yuting menanyakan maksud semua ini. Tapi Yang Ming hanya tersenyum tipis. Dia merasa kepulangan Yuting ke gunung dengan membawa master alkemis adalah bukti kalau Yuting sudah mulai meragukannya. Yuting terus bertanya alasan kenapa Yang Ming melakukan ini. Padahal gurunya sudah baik. Yang Ming membalas dingin bahwa ia memiliki tujuan sendiri dan dia tidak peduli akan pria tua itu. Sementara itu, Zuofan tetap melanjutkan dramanya dengan memohon untuk dikeluarkan. Yang Ming tertawa puas, tawa yang terdengar sangat dingin di telinga. Dia merasa sudah memegang kendali penuh atas nyawa Zuofan. Dengan nada meremehkan, dia bilang kalau sekarang nasib kakek itu ada di tangannya. Mau dibiarkan hidup atau langsung dihabisi, itu terserah dia. Yang Ming benar-benar dibuat geram karena diagnosis Zuofan soal benda asing tadi ternyata nyaris membongkar rahasianya. Zuofan, meski dalam posisi terpojok, tetap berusaha tenang. Dia mencoba meyakinkan Yang Ming kalau kondisi sang guru yang gak bisa bergerak itu sebenarnya karena tumpukan racun yang sudah terlalu lama mengendap. Dia bahkan sesumbar bisa menyembuhkannya hanya dengan beberapa pil buatannya sendiri. Mendengar itu, Yang Ming sempat tertegun sesaat.
Dalam hatinya dia panik. Kok bisa orang tua ini tahu sejauh itu? Tanpa pikir panjang, Yang Ming memutuskan untuk segera menyelesaikan urusannya sendiri dan meninggalkan mereka berdua di sana. Sebelum pergi, Yang Ming sempat melirik tajam sambil mengancam. Dia bilang kalau semua ocehan Zuofan itu cuma akting murahan. Dia berjanji setelah pekerjaannya beres, dia bakal balik lagi buat menghabisi mereka berdua tanpa sisa. Yang Ming pun memerintahkan anak buahnya untuk menjaga ketat tempat itu. Jangan sampai ada satu orang pun yang boleh masuk tanpa seizinnya. Di dalam sel atau ruang tahanan itu, Zuofan terlihat santai dan mulai mengatakan kalau sifat Yuting mirip sekali dengan nonanya. Dia merasa mereka berdua mungkin bisa cocok kalau bertukar pengalaman agar kejadian pahit seperti ini nggak terulang lagi. Tapi Yuting malah menanggapi dengan skeptis. Baginya bicara soal masa depan itu masih kejauhan. Masalah utamanya sekarang, apa mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup? Namun Zuofan justru tampak sangat tenang karena semua kegilaan ini memang sudah masuk dalam rencananya. Dia meyakinkan Yuting kalau mereka pasti bisa keluar saat malam tiba. Jadi lebih baik simpan tenaga dulu daripada panik gak jelas. Lalu pada malam hari saat Yuting sedang tertidur, Zuofan mengeluarkan baby blood-nya dan langsung mengirimkannya keluar. Lalu tak lama kemudian baby blood itu masuk ke tubuh penjaga. Namun salah satu penjaga itu menyadari ada sesuatu yang masuk ke tubuh temannya. Tak lama terdengar suara dari dalam tubuh yang dirasuki memerintahkan agar kurungannya dibuka. Penjaga yang lain menyadari ada suara dari tubuh temannya. Tiba-tiba tubuh penjaga itu meledak. Baby Blood langsung masuk ke tubuh penjaga yang satunya, sambil kembali memberi perintah agar membuka pintu kurungan. Penjaga itu dengan panik mengiyakan perintah itu. Zuofan yang sudah melepas penyamarannya bergegas membangunkan Yuting dan mengajaknya segera pergi dari tempat terkutuk itu. Saat sudah keluar dari kurungan, penjaga yang tadi membantu mereka memohon-mohon supaya dibiarkan pergi. Dia mengaku terpaksa jadi anak buah Yang Ming karena tekanan. Yuting gak mau ambil pusing. Dia menyuruh penjaga itu diam dan tetap di tempat, sementara dia fokus ke tujuan utama. Zuofan kemudian mendekati tubuh ayah angkat Yuting yang masih kaku. Dengan nada yang tiba-tiba serius, dia menawarkan kesepakatan. Dia bisa menyembuhkan sang guru, tapi syaratnya setelah bangun nanti sang guru harus mengikuti semua perintahnya. Yuting sempat ragu dan menatap Zuofan dengan pandangan menyelidik, memastikan apakah tawaran itu nyata atau cuma bualan lagi. Zuofan akhirnya memperkenalkan identitas aslinya ke guru sebagai Zuofan, pelayan dari keluarga Luo. Menjelaskan situasinya dengan gamblang. Dia menegaskan kalau saat ini mereka berada di pihak yang sama karena punya musuh yang satu, yaitu Yang Ming. Zuofan sadar kalau dia nggak punya sekutu di gunung ini. Makanya dia butuh kekuatan seorang master tingkat tinggi untuk mengacaukan rencana busuk Yang Ming. Lalu Zuofan memindahkan baby blood dari penjaga ke tubuh sang guru. Yuting menanyakan apa yang Zuofan lakukan, namun dengan santai Zuofan bahwa dirinya sedang menyembuhkan. Lalu Yuting menanyakan apa yang ada di dalam tubuh gurunya. Zuofan menjelaskan bahwa itu adalah binatang iblis. Yuting sempat terperangah. Dia baru sadar kalau tebakan Zuofan soal benda asing tadi bukan cuma gertakan buat nakut-nakutin Yang Ming. Zuofan cuma tersenyum tipis. Dia sedikit menyindir Yuting yang selama ini terlalu gampang dibodohi. Malah Zuofan bilang kalau dia sengaja memancing emosi Yang Ming tadi supaya mereka dijebak di sini. Kenapa? Karena dengan begitu Yang Ming bakal merasa sudah menang dan pergi dengan percaya diri, meninggalkan mereka tanpa pengawasan ketat. Zuofan kemudian menjelaskan kondisi asli sang guru. Alasan kenapa beliau nggak bisa gerak atau bicara bukan karena luka dalam, tapi karena ada binatang iblis yang bersarang di dalam tubuhnya. Yuting sampai nggak percaya, tapi Zuofan langsung membuktikannya. Tak lama kemudian, sang guru bisa berbicara. Melihat hal itu, Yuting terlihat senang. Lalu tiba-tiba sang guru berteriak. Terlihat seekor ulat keluar dari tubuhnya. Yuting terlihat kaget dan berniat membunuh ulat itu. Namun Zuofan segera menghentikannya. Zuofan mengambil ulat itu. Ia merasa beruntung banget. Perjalanannya ke Gunung Angin Hitam ini malah dapat hadiah yang luar biasa langka. Ternyata yang ada di dalam sana adalah ulat sutra salju.
makhluk langka yang biasanya cuma lahir di dasar kolam yang dinginnya minta ampun. Kebanyakan orang di jalan iblis cuma menganggap ulat ini sebagai binatang tingkat rendah. Padahal potensi aslinya ngeri banget. Ulat ini punya bakat sebagai parasit yang gak bakal bisa diusir dengan cara biasa. Begitu inangnya mati, dia bakal langsung pindah ke orang terdekat. Zuovan menggunakan segel sihir dari Bloody Baby miliknya untuk mengelabui larva ulat tersebut. Dia memanipulasi energi di sana sampai si ulat merasa inang lamanya sudah nggak berguna lagi dan mulai mencari target baru. Zuovan lalu mengajak Yuting membawa gurunya kembali ke kota Feng. Begitu melangkah keluar, pemandangan yang menyambut mereka adalah sekumpulan mayat. Yuting sampai terdiam 1000 bahasa. Matanya menyapu sekeliling yang kini berubah jadi lautan mayat. Gak main-main, ada sekitar 300-400 orang yang terbantai di sana. Semuanya tewas mengenaskan tanpa sisa. Lalu terdapat penjaga yang masih hidup. Zuovan menatapnya dengan tajam. Lalu Zuovan menghampiri penjaga itu dan mengucapkan terima kasih telah membukakan ruang. Tapi tiba-tiba Zuovan mencekik penjaga itu dan langsung membunuhnya karena sudah tidak berguna. Yuting sempat mencoba menghentikan, namun Zuovan membalas, musuh harus dibasmi total atau kita yang dalam bahaya. Gurunya Yuting membenarkan itu sambil mengucapkan terima kasih ke Zuovan. Yuting kemudian ragu apa keputusannya kerjasama dengan Zuovan itu benar. Namun satu yang ia pahami, jika dia mencoba melawan Zuovan, pasti akan mati.